Mana ada orang yang suka dengan Gibran? Kalau kita berkaca kepada tahun 2014-2019 yang hanya ada dua dukungan, yaitu Jokowi dengan Prabowo, para pendukung Jokowi itu nggak suka dengan Gibran. Karena mereka sekarang bergabung dengan Prabowo. Jadi, kalaupun misalkan dari pendukung Prabowo sendiri, itu juga tidak suka dengan Gibran gitu. Mereka lebih condong untuk mendukung Anies, pendukung Prabowo yang ada di bawah gitu ya. Jadi, kalau sekarang kemudian kalian berimajinasi Prabowo bisa menang mudah melawan Anies, itu imajinasi yang kurang update gitu. Karena coba bayangkan, mari kita bayangkan gitu ya, survei dari berbagai lembaga survei itu kan menunjukkan bahwa katanya gitu ya, kepuasan terhadap presiden atau pemerintah itu mencapai 80%. Dan setelah ada kasus di MK, intervensi dan politik dinasti seperti sekarang, katanya turun menjadi 70%. Tapi oke lah gitu ya, itu masih tinggi sekali. Tapi faktanya hari ini kalau kita bandingkan dengan suara elektabilitas Prabowo, itu jauh sekali dari 70 ke 40. Ada gap 30%, hampir setengahnya. Nah, ini kemana? Kenapa para orang-orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi jadi tidak memilih Prabowo Subianto? Kenapa? Ya karena ketika mereka ditanya apakah puas, puas. Tapi apakah percaya bahwa Prabowo bisa melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi? Mereka nggak percaya. Sekalipun ada Gibran di sana, anak Pak Jokowi ikut berkontestasi dan menjadi pendamping Prabowo, masyarakat tidak percaya. Ini faktanya, lalu mau apa gitu? Jadi kalau sekarang kemudian M. Kodari mengajak orang untuk tidak menyoblos Ganjar karena Ganjar nanti suaranya hangus dan sebagainya, itu nampaknya sudah lampu kuning. Sudah mulai was-was dan panik saya baca gitu. Oke. Baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Alipur Rahman mengenai Gibran Rakabumi. Nah di sini kita akan melihat penilaian pakar politik mengenai Gibran Rakabumi Raka. Pakar komunikasi nilai Gibran ingin dianggap menjadi orang pintar. Calon wakil presiden dari nomor urut 2 Gibran Rakabumi Raka menjadi sorotan warganet dalam debat Cawapres lantaran menggunakan istilah asing ketika bertanya kepada Cawapres lain. Nah, tentunya teman-teman mungkin sudah bisa melihat strategi dan komunikasi Gibran saat bertanya kepada Cawapres lain. Salah satu istilah yang menjadi perhatian adalah Gibran pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 1 Cak Imin ataupun yang disebut Muhammad Iskandar tentang Start of Global, itu tentang SGIG. Nah teman-teman, itu yang dipertanyakan kepada Cak Imin sehingga Cak Imin juga tidak tahu dengan hal tersebut. Pengamatan komunikasi politik daerah Pusat Kajian Pembangunan Daerah Wahyu Ningsi Subikti mengatakan ada dua hal yang bisa dicermati dari Gibran Rakabumi Raka di debat Cawapres tersebut, yakni terkait penampilan dan penggunaan kata-kata seperti istilah asing, sehingga kata-kata asing tersebut tidak bisa dijawab oleh Cak Imin. Terkait penampilan, menilai Gibran dalam situasi perdebatan tersebut, ia berusaha tampak menguasai bidang yang ditanyakan oleh panelis, walaupun jawaban yang disampaikan oleh Gibran Rakabumi meski menurut Wahyu Ningsi sebenarnya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun dengan gayanya yang meyakinkan, intonasi atau artikulasi, nada bicara, dan treatment yang diatur, Gibran mengesahkan dirinya menguasai materi-materi yang sudah disusunkan oleh timnya tersebut. Nah, tetapi faktanya menyimak isi pesan dari pertanyaan panelis bahwa pertanyaan yang dilontarkan kepada cawapres lain pada sesi 3 cenderung tidak berada dalam koridor
tema sesuai dengan arahan dari moderator acara debat tersebut yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2023. Wahyu dalam keterangan resmi Senin 25 September 2023. Kemudian Wahyuningsi menyebut penggunaan kata-kata dan istilah tidak umum didengar oleh masyarakat tersebut pada umumnya juga menarik. Nah, tentunya itulah yang dikatakan yang dipertanyakan oleh Gibran kepada Caimin, sehingga Caimin juga tidak bisa menjawab. Misalnya Charbon ya tentang SGIG, padahal dia berkata yang harus diperhatikan dalam hal ini sebenarnya adalah pemilihan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bukan hanya sekelompok elit dan akademis saja yang memahami hal tersebut. Masyarakat juga harus memahami dalam perkataan Gibran Rakabuming Raka. Pemberian narasi awal sebelum masuk ke dalam pertanyaan juga dapat mempermudah masyarakat untuk memahami apa yang hendak dipertanyakan, bukan langsung ke pertanyaan dan menggunakan kata-kata atau istilah asing. Nah, bukan hanya sebagai pengamat politik yang memahami dalam kata-kata Gibran tersebut, ya masyarakat juga harus perlu memahami hal tersebut. Sehingga memang dibutuhkan dari seseorang pembina untuk masa yang akan datang, antara lain adalah menjadi active listener, mendengarkan secara seksama pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, memahami secara dalam apa yang menjadi pokok permasalahan dan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, ujarnya. Teman-teman, ketika kita mendengarkan perdebatan tersebut, mungkin teman-teman lebih memahami dalam strategi-strategi yang digunakan intonasi oleh Gibran Rakabuming. Wahyuningsi menambahkan memiliki keahlian sebagai kognitor, memahami cara memilih istilah atau kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada lawan bicaranya dalam konteks apa juga sangat penting, sehingga tidak terkesan memuji dan menjatuhkan lawan bicaranya. Nah, kita bisa lihat ekspresi dari Cak Imin tersebut ketika Gibran Rakabuming Raka menanyakan hal tersebut, sehingga Cak Imin juga tidak mengetahui pernyataan dari Gibran Rakabuming tersebut. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.